kalau Kak Andika pernah tidak dibungkam selama menyebarkan informasi? Bisa dibilang juga Kak Andika adalah jurnalis. Pernah tidak dibungkam dengan informasi-informasi yang Kak Andika sebarkan gitu? Jadi kalau saya pribadi pernah, tapi ya pernah, tapi di dalam itu syarat dengan kepentingan. Iya. Bagaimana ya? Kalau Marx bilang itu kan ekonomi ini menjadi landasan pertama. Jadi ekonomi, kemudian politik, agama dan lain-lain mengikut. Jadi ketika ekonominya ini bermasalah, tentu politik dan lain-lain itu juga bermasalah. Begitu juga dengan media. Media saat ini kan menjadi infrastruktur penguasa untuk mempertahankan kekuasaannya. Kenapa saya bilang seperti itu? Saya orang jurnalis, saya bekerja di jurnalistik, di koran, di media online dan di salah satu televisi pemerintah. Nah, kita itu terbungkam dengan apa? Ini tiap apa mungkin dibilangnya? Atau bagaimana? Iya. Oh iya. Iya. Terbungkamnya begini. Contoh, media itu punya kerjasama. Media butuh hidup. Menurut ekonomi kan, media butuh hidup. Dia punya kerjasama. Contoh salah satu media cetak. Media cetak itu biaya cetaknya 1 bulan itu 65 juta. Kemudian biaya karyawannya itu ada di seluruh daerah itu sekitar 40 sampai 50 juta. Kemudian biaya listrik cetak, produksi dan lain-lain itu ongkosnya itu 10 sampai 15 juta tiap bulan. Dan di tengah situasi seperti ini, kalau media itu mempertahankan idealismenya, dia tidak hidup. Contoh, saya serang terus pemerintahan. Beritanya tajam melihat ini kebijakan ini begini, ada permainan anggaran begini, ada manipulasi ini seperti ini. Kemungkinan kerjasama kita diputus. Contoh, salah satu ada hampir semua koran ini punya kerjasama dengan Pemkot, mulai nilainya per tahun itu mulai dari 50 juta sampai 150 juta. Itu MOU kerjasama pemberitaan. Dan MOU ini secara sendirinya secara tidak langsung membungkam kami. Contoh, saya pernah investigasi 2 malam tidur di Pantai Barat terkait penggunaan dana desa, dan saya serahkan ke kedua redaksi hasil investigasi saya itu mentah. Jangan buat berita ini, tidak usah. Karena apa? Karena kalau kita terlalu tajam menyerang, tahun depan MOU kita diputus. Nah, kemudian MOU diputus, biaya cetak koran yang 65 juta per bulan, biaya gaji karyawan yang 40 sampai 50 juta itu, kemudian biaya listrik yang 10 sampai 15 juta itu per bulan mau didapat dari mana? Mana menutup. Jadi tidak heran ada beberapa media di sini pasca gempa kemarin itu lari ke online karena biaya produksinya lebih murah. Ada beberapa contoh kayak Lipos, Media Al Herat itu kan dia lari ke online gara-gara gempa itu. Nah, secara tidak langsung sebenarnya saya sebagai pelaku di bidang jurnalistik sudah terbungkam. Makanya harapannya lahir sebuah media alternatif yang non-profit. Bagaimana media alternatif ini bisa lahir? Itu dari teman-teman. Harapan saya dari teman-teman pemuda, teman-teman mahasiswa. Kenapa? Karena teman-teman pemuda dan mahasiswa ini disubsidi sama orang tua untuk sekolah. Disubsidi, dibiayai. Sementara saya ini sudah berkeluarga. Saya punya tanggung jawab. Jadi saya biasa curhat sama teman-teman. Ada bagaimana ini saya mempertahankan idealisme, sementara tuntutan perusahaan, tuntutan pekerjaan tidak boleh. Seperti itu. Contoh, beberapa kali ada kan beberapa persoalan yang diadvokasi teman-teman Sultan Bergerak itu saya tidak angkat karena sudah ada peringatan dalam bentuk WA dari beberapa humas. Jadi sudah diingatkan, tidak usah dulu terlalu diangkat-angkat begini-begini. Siap,
Saya tinggal bilang siap, karena kapan saya tetap angkat, MOU diputus, saya ditoreba dari kantor, anak tidak makan. Jadi harapannya, saya berharap sama teman-teman, saya berharap kita sama-sama bisa buat sebuah media alternatif yang non profit. Karena kalau sudah orientasinya profit, saya tidak yakin media itu, ya oke, dia independen tapi sebuah media independen, semua media independen, tapi keberpihakannya kan jelas kepada korporasi. Iya, betul. Makanya saya bilang tadi, media saat ini jadi infrastruktur, jadi alat penguasa untuk melanggengkan atau memperkuat kekuasaannya. Saya tegas, saya berani pertanggungjawabkan itu. Saya bicara saat ini, saya berani pertanggungjawabkan. Tapi tadi saya bongkar sedikit itu ekonomi media seperti itu. Saya tidak sebut mereknya. Iya. Iya, ini kita pertanyaan terakhir sekaligus menutup Kak. Harapannya Kak Andika dulu. Harapannya Kak Andika untuk Hari Pahlawan ini apa Kak? Siap. Iya, untuk generasi milenial Saya sekarang. tadi susun materinya di HP. Saya takutnya ada poin-poin penting saya tidak sampaikan, saya baca dulu Kak. Ya, kalau tidak Kak Freddy dulu menanggapi yang saya bilang tadi, harapannya untuk Hari Pahlawan ke depannya. Oke. Hari Pahlawan itu sebetulnya momentum ya untuk kita semua. Momentum untuk mengingatkan kita bahwa setiap orang itu bisa jadi pahlawan. Dan setiap masa itu punya pahlawannya sendiri. Nah, pahlawan itu tidak terbatas hanya pada buku-buku sejarah yang kita baca, ada daftar nama pahlawan, atau kalau buka dompet sekarang ada muka-muka pahlawan di uang itu, terus atau tokoh-tokoh yang kita anggap pahlawan di daerah, misalnya ada Sultan Hasanuddin, ada Samratulangi, macam-macam, sampai dibuatkan nama jalan dan seterusnya. Pahlawan itu tidak sesempit itu. Pahlawan itu adalah orang yang tadi mau berkorban, mau menyampaikan kebenaran. Dan momentum Hari Pahlawan itu harusnya mengingatkan kita untuk kembali mengikuti tapak sejarah kita di masa dulu, di masa lalu, bahwa ternyata musuh itu tidak hanya bangsa sendiri, tidak hanya bangsa asing, tapi bahkan bangsa sendiri. Kalau kita mau flashback ke belakang juga misalnya, ternyata di masa perjuangan kita tidak hanya bertarung melawan kolonial, bahkan kolonial lewat kekuasaannya misalnya, lewat kekuatan ekonominya, dia bahkan membentuk tentara-tentara sipil dan juga jadi pribumi. Jadi kisah pengkhianatan, kisah pembelotan dan seterusnya yang terjadi hari ini sebetulnya sudah terjadi di masa lalu. Nah, pejuang-pejuang inilah yang harusnya mengambil sikap. Dan Hari Pahlawan itu mengingatkan kita untuk berjuang kepada hal-hal yang lebih substansial. Kalau makna perjuangan atau makna pahlawan agak luas, maka saya menginginkan kita mau mengerucutkan dia ke hal-hal yang lebih substansi. Misalnya hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas fasilitas publik, hak atas berpendapat, hak atas hak asasi manusia. Ini yang harus kita perjuangkan hari ini. Karena hari-hari berat ini, Indonesia di 70 tahun lebih ini, yang sudah mulai menua, hak-hak warga sipil ini sudah mulai hilang, termasuk hak pers tadi. Nah, Hari Pahlawan harusnya merefleksi kita untuk mengoreksi kembali, untuk membuka daftar list kita, mana saja hak-hak rakyat negara, rakyat bangsa ini yang sudah mulai hilang. Dan itu kita taruh dia dalam keranjang belanjaan untuk dibawa dalam berjuang dalam bentuk apapun, berkesenian, foto, orasi, apa macam-macam. Nah, momentum Hari Pahlawan adalah momentum kita di mana memutar kembali CD atau kaset lama dan mencari tahu substansi-substansi perjuangan, lalu membawanya ke hari ini dan hari seterusnya. Saya kira itu Hari Pahlawan. Kalau Kak Andika sendiri, harapannya untuk Hari Pahlawan Kak? Saya punya harapan semoga perjuangan ini bukan perjuangan yang momentual. Artinya
Setelah itu bulan depan ada momentual hari apa, itu lagi. Maksud saya sepakat dengan saudara Freddy bahwa kita sebagai mahasiswa yang disubsidi orang tua untuk belajar, punya waktu luang untuk belajar, tidak kayak kami contoh orang tuanya kita, itu kenapa bebannya bukan ke orang tua, bebannya itu ke teman-teman. Kenapa? Karena orang tua itu yang dia tahu kerja, besok anakku makan apa, bagaimana uang kuliahnya, bagaimana dan lain-lainnya. Jadi bebannya kenapa ke pemuda dan kenapa ke mahasiswa khususnya? Karena teman-teman disubsidi untuk belajar, dibayar untuk belajar, untuk cerdas, supaya pintar, kemudian otomatis punya tanggung jawab. Tanggung jawabnya itu apa? Melihat kebenaran. Ketika menganggap sesuatu itu salah, ya berarti teman-teman sebagai intelektual harus berani memperjuangkan kebenaran itu. Nah, kalau untuk saya pribadi dari media itu berharap selain hal ini bukan jadi momentual, ke depan kita bisa garap apa? Membuat sebuah media alternatif. Media alternatif karena semua media, hampir semua media sekarang yang orientasinya profit itu terkooptasi pasti terkooptasi oleh kepentingan penguasa. Makanya sangat sulit saat ini kalau dibilang jurnalistik sebagai wadah perjuangan, sulit. Dia bukan tidak mungkin, bisa saja. Makanya untuk saat ini kan sekarang sudah dipermudah dengan blog, melalui Facebook dan lain-lain. Itu kita sudah bisa sebenarnya membuat sebuah media alternatif. Tinggal kita pikirkan. Seperti tadi kita list apa semua yang harus prioritas kita perjuangkan. Kemudian silakan difokuskan. Mulai dari karya desain grafisnya, fotografi, kemudian videografi. Kita memberi pengaruh orang. Kalau ada yang suka main musik, silakan dari musik. Kita pengaruhi orang. Teman-teman kita yang dirusak, diproduk untuk masa bodoh. Jadi jangan salahkan teman-teman kita sebenarnya. Teman-teman di sini menurut saya pahlawan, orang pilihan. Teman-teman semua ini, karena apa? Punya kepedulian, punya kemauan, dan berani berkorban. Tinggalkan pekerjaan, tinggalkan kegiatan lain untuk datang sini berdiskusi. Teman-teman adalah orang pilihan. Jadi saya berharap dari lingkup yang kecil ini kita bisa lahirkan apa ke depan yang tidak seremonial dan jangka panjang. Kayak tadi saya harap sekali kita bisa buat sebuah media alternatif, memanfaatkan teknologi yang ada saat ini untuk memberi pengaruh kepada teman-teman yang lain. Jadi supaya tidak ada image bahwa perjuangan harus selalu demo, perjuangan harus selalu berdarah, perjuangan harus selalu pulang basah atau tidak kena gas air mata. Tidak, kita punya bidang masing-masing, kita punya potensi masing-masing, kita bisa berjuang melalui potensi kita sendiri. Seperti itu saya harap ke depan. Iya, bisa kita simpulkan ya bahwa perjuangan itu bukan hanya diri sendiri. Kita harus berjuang bersama-sama untuk bangsa dan negara. Terima kasih. Sebagai penutup, mari kita berdiri bersama-sama menyanyikan lagu Darah Juang.
Iya. Cek. Iya, terima kasih. Sampai jumpa di Hari Pahlawan Nasional tahun 2021.